Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu teman-teman. Ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Malam ini hari Sabtu tanggal 29 November 2025. Kita akan jalan-jalan lagi ke Malioboro, Yogyakarta. Malam ini kita akan mengupdate suasana terbaru Malioboro, Yogyakarta di malam hari saat weekend. Nah, malam ini perjalanan kita dimulai dari titik 0 km Yogyakarta ke arah timur di Jalan Panembahan Senopati. Kemudian berbelok ke arah utara di Jalan Mayor Suryotomo, Jalan Mataram, Jalan Abu Bakar Ali, dilanjutkan dengan berjalan kaki ke arah selatan di Jalan Malioboro, Jalan Margo Mulyo, dan berakhir di titik 0 km Yogyakarta. Nah, seperti di malam-malam lainnya, malam ini di kawasan Malioboro, yaitu di sepanjang Jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulyo, digelar pertunjukan seni, khususnya kesenian musik di beberapa lokasi yang telah ditentukan. Selain pertunjukan musisi Jogja di sepanjang kawasan Malioboro, malam ini di depan Plaza Malioboro juga diselenggarakan event Laksmita 2026, yaitu lonceng kalender event Yogyakarta di tahun 2026. Nah, seperti apa dan bagaimana suasana Malioboro Yogyakarta malam hari ini? Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami di Malioboro Yogyakarta. Nah, saat ini kita berada di Jalan Mayor Suryotomo. Di depan kita ini adalah Simpang 4 Melia Purwosani, teman-teman. Dan dari Simpang 4 Melia Purwosani kita terus lurus ke arah utara di Jalan Mataram. Nah, saat ini kita berada di Jalan Mataram. Di sebelah kiri kita ini ada gapura tinggi dengan tiang coklat dan bagian atap berwarna putih. Ini adalah Mall Malioboro, dan yang menarik di Mall Malioboro terdapat cabang dari pusat oleh-oleh terbesar di Bali, yaitu Krishna Nusantara. Nah, selanjutnya di depan kita, di sebelah kiri kita, ini adalah penampakan baru dari bagian belakang dari Hotel Grand Ina Malioboro yang telah selesai direvitalisasi dan sekarang telah berganti nama ya menjadi Grand Hotel The Jogja. Nah, kemudian dari Jalan Mataram kita berbelok ke arah kiri atau ke arah barat ya. Dan posisi kita sekarang berada di Jalan Abu Bakar Ali. Nah, kalau beberapa waktu yang lalu di sebelah kanan kita ini terdapat TKP parkir Abu Bakar Ali. Namun saat ini bangunan berlantai 3 ini telah dibongkar dan selanjutnya nantinya bekas TKP parkir Abu Bakar Ali akan dirubah menjadi RTH atau ruang terbuka hijau yang baru ya. Nah, teman-teman, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki menuju kawasan titik 0 km Yogyakarta. Dan posisi kita sekarang berada di Jalan Pasar Kembang ya. Di sebelah kiri kita ini terdapat landmark Yogyakarta yang lokasinya ada di ujung utara Jalan Malioboro. Nah, di depan kita ini adalah Jalan Malioboro yang merupakan ikon kota Yogyakarta. Nah, yang menarik di ujung utara Jalan Malioboro adalah keberadaan plakat Malioboro, di mana plakat ini sering dijadikan spot foto oleh wisatawan saat berwisata di kota Yogyakarta. Nah, saat ini kita sedang berjalan atau kita berada di Jalan Malioboro ya. Dan kita sedang berjalan ke arah selatan di sisi barat jalur pedestrian Jalan Malioboro. Nah, selanjutnya di sebelah kanan kita adalah lokasi dari salah satu titik yang telah ditetapkan oleh Pemkot Yogyakarta untuk para pengamen ataupun seniman jalanan. Di mana perlu diketahui bahwa sejak tanggal 7 Oktober 2025 lalu, pemerintah kota Yogyakarta telah memberlakukan aturan larangan mengamen di sepanjang kawasan Malioboro. Nah, sebagai gantinya,
para pengamen ataupun seniman jalanan kini diwajibkan untuk tampil hanya di 7 titik lokasi resmi yang telah ditentukan. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa Jalan Malioboro ini adalah merupakan ruas jalan sepanjang kurang lebih 700 meter yang merupakan bagian tengah dari Sumbu Filosofi Yogyakarta. Nah, Sumbu Filosofi sendiri merupakan garis imajiner yang menghubungkan Panggung Krapyak, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, dan Tugu Palputih Yogyakarta atau Tugu Yogyakarta. Nah, secara filosofi Sumbu imajiner ini melambangkan keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia maupun manusia dengan alam. Dan yang paling membanggakan adalah Sumbu Filosofi Yogyakarta telah diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tanggal 19 September 2023 karena dinilai memiliki arti penting secara universal. Nah, teman-teman, saat ini kita sudah berada di kawasan depan Plaza Malioboro ya. Dan di depan kita ini adalah tempat penyelenggaraan dari event yang berlangsung malam ini, yaitu Laksmita 2026. Nah, perlu diketahui bahwa Laksmita 2026 merupakan event untuk launching dari kalender event Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2026 yang diluncurkan oleh pemerintah kota Yogyakarta. Nah, perlu kami sampaikan bahwa kalender of event tahun 2026 mengusung tema Jogja 2026 Stage of Wonders. Nah, tema ini dipilih untuk menggambarkan Yogyakarta sebagai sebuah panggung besar yang menampilkan beragam kreativitas, budaya, inovasi, hingga peristiwa spesial sepanjang tahun. Festival musik mulai dari rock, jazz, lengkap semuanya ada, kuliner ada, macam-macam juga. Kurang apa ya? Nah, pokoknya cari apa aja ada ya. Ada semuanya di sini karena total tuh kurang lebih ada 150 event. Jadi nggak ada habisnya event yang ada di Yogyakarta. Monggo mau di Jogja berapa lama, mau stay di sini berapa lama, boleh. Tahun depan juga boleh. Bisa. Ya.
Nah, menurut Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Wahyu Hendra Moko menjelaskan bahwa selama tahun 2026 akan terdapat setidaknya 103 event yang digelar di Kota Yogyakarta. Nah, dari jumlah tersebut ada 10 event yang merupakan event unggulan yang diproyeksikan menjadi magnet utama wisatawan domestik maupun mancanegara. Nah, beberapa di antara event unggulan tersebut antara lain ada Wayang Jogja Night Carnival atau WJNC, kemudian Coast to Coast Night Trail Ultra, Arjok, Pasar Kangen, dan sejumlah event besar lainnya. Nah, dari area Plaza Malioboro kita akan terus berjalan ke arah selatan teman-teman ya, menuju titik 0 km Yogyakarta. Nah, kita masih berada di sisi barat jalur pedestrian Jalan Malioboro teman-teman. Dan di depan kita ini ada pertigaan arah ke kanan. Ini adalah Jalan Dagen. Nah, Jalan Dagen merupakan jalan di sayap Jalan Malioboro yang menjadi salah satu lokasi favorit bagi wisatawan untuk menginap saat berada di Kota Yogyakarta. Nah, di sini terdapat banyak hotel maupun penginapan ya, mulai dari hotel berbintang hingga hotel budget ya. Beberapa hotel yang cukup bagus antara lain ada Wis Hotel Malioboro, L Hotel Blue Sapphire Grand Malioboro Yogyakarta. Nah, selain hotel, berbagai kuliner yang menarik juga terdapat di sini ya. Antara lain ada gudeg wedang ronde, bakmi Jawa, dan berbagai toko oleh-oleh. Nah, di depan kita ini adalah spot yang lain ya untuk para pengamen ataupun musisi jalanan untuk berekspresi ya di kawasan Malioboro. Adalah lokasi di bekas Hotel Mutiara Lama yang sekarang menjadi sentra UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta atau pusat pameran produk usaha mikro, kecil, dan menengah premium ya. Nah, lokasi di depan kita ini adalah Simpang 4 Batik Terang Bulan ya. Jadi ini adalah ujung selatan dari Jalan Malioboro, dan selanjutnya dari Simpang 4 ini ke arah selatan merupakan Jalan Margomulyo. Nah, teman-teman, saat ini kita sudah berada di Simpang 4 Ketandan ya. Dan kalau kita perhatikan di depan kita terdapat gapura khas pecinan, di mana perlu diketahui bahwa Kampung Ketandan merupakan kampung pecinan di Kota Yogyakarta, di mana kawasan ini setiap tahunnya juga diselenggarakan Pekan Budaya Tionghoa dalam perayaan Tahun Baru Cina. Nah, kemudian di sebelah selatan dari gapura Kampung Ketandan ini ada teras Malioboro Ketandan ya. Nah, sekarang kita sudah berada di kawasan Pasar Beringharjo ataupun teras Malioboro 1. Nah, perlu kami sampaikan ya bahwa teras Malioboro 1 merupakan bekas gedung bioskop Indra yang dijadikan tempat relokasi para PKL yang dulu berjualan di sepanjang Jalan Malioboro maupun Jalan Margomulyo. Nah, teras Malioboro 1 diresmikan pada tanggal 26 Januari 2022 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X dan mulai digunakan sejak 1 Februari 2022. Dan saat itu
relokasi terdiri dari 888 PKL yang ada di teras Malioboro 1, kemudian 1033 PKL di teras Malioboro 2 yang saat ini sudah direlokasi lagi ke teras Malioboro Beskalan maupun teras Malioboro Ketandan. Nah teman-teman, kalau kita perhatikan saat ini di teras Malioboro 1 ini terdapat festival ya. Jadi festival kali ini berlangsung dari tanggal 27 sampai dengan 30 November 2025, yaitu festival oleh-oleh, di mana di sini menampilkan beragam produk UMKM, kuliner khas dan souvenir unik ya. Nah seperti inilah suasananya pada malam hari ini teras Malioboro 1 teman-teman. Di halaman dari teras Malioboro 1 dipenuhi oleh stand-stand dari UMKM ya, yang mengikuti acara pesta oleh-oleh ya pada malam hari ini. Selamat malam kakak-kakak berdua. Mau dengan kakak siapa? Dengan kakak Putri, kakak Gina, Pengunjung atau wisatawan dari mana kakak-kakak berdua? dari Palembang, Wow, Sumatera Selatan ya. dari Sulawesi Tengah, Palu. Wow, jauh-jauh sekali ya kak ya. Ya, Oh, di malam hari ini di Sabtu tanggal 29 November 2025, kenapa kakak-kakak berdua mengunjungi Jalan Malioboro ini kak? dari kakaknya dulu. Karena Jalan Malioboro ini sangat ramai dan bagus banget. Bikin kangen nanti kalau udah pulang ke Palembang. Kalau aku karena kayak bagus, kayak kalau dilihat-lihat di HP itu kayak bagus, indah, pokoknya nyaman deh kalau udah kesini, nggak bakalan mau pulang. Itu aja sih kak. Yang disukai tentang Jogja apa kak? Karena Jogja tuh istimewa karena banyak tempat wisata, makanannya enak-enak, terus kayak istimewa lah Jogja. Lalu kakak-kakak berdua sudah kulineran apa aja di Jogja ini kak? Baru apa ya, kayak makanan khas Jawa itu baru di Pasar Ngasem, kayak dawet, tapia juga udah enak. Sudah kulineran apa aja di kota Jogja ini kak? Bakpia juara, terus Pasar Ngasem enak banget. Apakah kakak-kakak berdua sudah mencoba kulineran gudeg Jogja kak? Gudeg. Udah belum? Belum ya? Iya. Satu kata untuk Jogja apa kak? Jogja istimewa. Kalau Jogja terindah, Jogja banyak kenangannya. Oke kakak-kakak berdua, terima kasih banyak atas waktunya ya. Sukses selalu kak. Ya, makasih Kak. Terima kasih kembali. Nah teman-teman, selanjutnya kita menuju titik 0 km Yogyakarta ya. Nah titik 0 km Yogyakarta ini merupakan titik tengah atau sentral kota Yogyakarta,
Nah, titik ini juga berfungsi untuk mengukur jarak dari kota Yogyakarta menuju daerah ataupun wilayah di sekitarnya. Nah, titik 0 km Yogyakarta ini berada di persimpangan yang mempertemukan 4 ruas jalan, yaitu Jalan Kyai Haji Ahmad Dahlan dari sisi barat, Jalan Margo Mulyo dari sisi utara, Jalan Panembahan Senopati dari sisi timur, dan Jalan Pangurahan dari sisi selatan. Nah, lokasi persimpangan ini bukan persimpangan biasa ya, karena sangat ramai dan dipenuhi oleh wisatawan yang umumnya berasal dari luar daerah istimewa Yogyakarta. Nah, kawasan ini juga merupakan salah satu landmark yang ikonik ya, sehingga tak jarang banyak wisatawan yang sengaja datang ke titik 0 km Yogyakarta hanya untuk mengabadikan momen ataupun berfoto di kawasan ini. Nah, beberapa bangunan ikonik di kawasan ini antara lain di sini ada gedung kantor Pos Yogyakarta, kemudian ada gedung BNI 46 ya, kemudian ada gedung Bank Indonesia, Monumen Serangan Umum 1 Maret 1949, kemudian Museum Benteng Vredenburg, dan Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta. Oke teman-teman, demikian perjalanan kami pada malam hari ini di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun.